siapa? Ibu Ripani. Ya, dengan Ibu Ripani. Ibu Ripani yang memiliki diagnosa penyakit pertusis atau batuk lejen ya, Bu ya? Iya. Di sini nanti saya akan melakukan pengukuran antropometri dari tinggi badan, berat badan, pengukuran lila, tensi darah, dan itu juga saya akan menanyakan recall makanan ibu 1 hari sebelum konseling hari ini. Oh, iya, iya. Jadi Bu, saya di sini sebelumnya ingin menanyakan data diri Ibu dulu ya. Iya, boleh. Dengan Ibu Ripani, Iya. tinggi badannya kan tadi udah kita ukur, Iya. sama berat badannya, sama udah tensi juga, Iya. udah saya catat juga. Jadi di sini saya ingin menanyakan data diri Ibu aja ya. Ibu Ripani ini udah berkeluarga, Sudah. suaminya bekerja. Iya. Bekerja di mana, Bu? Di kepolisian. Di kepolisian. Di kepolisian. Iya. Di provinsi ini maksudnya. Hah? Iya, di provinsi ini. Iya, benar. Punya anak? Punya, Bu. Berapa anaknya, Bu? 2, baru 2 sih. 2. Alhamdulillah ya, Bu ya. Iya, alhamdulillah banget, Bu. Ibu Ripani ini kalau boleh saya tahu tinggalnya di rumah itu ngikut mertua atau tinggal sama anak dan suami aja? Sama anak dan suami aja. Sama anak dan suami aja. Iya. Maaf Ibu, saya mau tanya, gejala yang Ibu rasakan apa ya? Saya kayak bersin-bersin, hidung berair, tersumbat, Tenggorokannya? radang, Radang tenggorokan. Iya, terus saya sempat demam. Sempat demam juga ya, Bu ya. Iya. Setelah beberapa hari, apakah ada gejala lain yang sudah Ibu sebutkan tadi? Ada gejala yang lain lagi Ibu rasakan setelah beberapa hari? Oh iya, batuk saya makin parah, terus napas kayak putus-putus gitu, susah. Jadi batuknya semakin parah, Bu Iya, ya. susah napas. Sebelumnya kan Ibu ini didiagnosa sama dokter mengalami penyakit pertusis atau batuk lejan. Bu sendiri tahu nggak sih apa itu batuk lejan atau pertusis Nggak tahu, sebelumnya? kurang tahu, nggak tahu malah, Nggak tahu. nggak tahu sama sekali. Jadi di sini saya jelasin Bu ya. Ya. Jadi batuk lejan atau pertusis itu merupakan penyakit saluran pernapasan atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Jadi penyakit ini tuh Bu salah satu penyakit yang gampang menular, sama nular Bu. Bahaya banget ya berarti Bahaya. ya. Sama bisa menyebabkan kematian juga kalau udah kronis banget. Apalagi karena Ibu Ripani ini punya anak kecil, Iya. penyakit ini juga gampang banget nular sama anak kecil, Astagfirullahaladzim. sama menular ke lansia. Tapi kan Ibu Ripani tadi tuh udah ceritakan ke saya kalau tinggal di rumah itu enggak sama Iya, mertua, sama nggak ngikut mertua, tinggal sendiri. Jadi di sini saya ingin memberi Ibu kertas di mana di sini ada riwayat makan recall Ibu ya selama 1 hari. Ini makan yang kemarin. Iya, makan yang kemarin selama 1 hari Bu ya, dari iya. makan pagi sampai malamnya. Nah, jadi saya minta untuk Ibu untuk mencontreng aja apa-apa makanan saya yang Ibu makan apa makan. gitu, Iya, contreng. 1 hari kemarin ya, Iya, dari iya, iya. paginya sampai malam. Iya. Ya, baik, silakan diisi Bu. Ya. Sudah, Bu. Oh, jadi udah ya Bu ya. Oh, berarti Ibu Ripani ini setelah makan paginya jam 8 ya Bu ya. Iya. Makan ya nasi. Oh
Oh, setelah makan paginya nggak ada cemilan Bu ya, langsung Nggak makan ada. siang. Iya, siangnya makan. Oke. Oh, ya baiklah nih. Ini kan udah saya catat nih. Ibu Ripani udah mengisi frekuensi makannya dalam satu hari. Saya lihat sih Ibu Ripani ini kurang mengkonsumsi sayuran sama buah-buahan ya. Iya. Karena di makanan paginya ini emang nggak ada makanan buah-buahan, jadi ini Bu kurang memenuhi nilai zat gizinya. Iya. Kayak nggak lengkap gitu. Apa namanya tuh, Ibu Ripani ini tahu nggak sih zat gizi itu apa aja? Zat gizi itu kayak energi kan ya? Iya. Karbohidrat, Iya, protein. Iya. lemak. Iya. Jadi protein itu kan Bu terbagi menjadi dua, protein hewani sama protein nabati. Iya. Nah, di protein hewani itu kan ada seperti daging-dagingan. Ibu Ripani protein hewaninya udah ada sih, tapi kurang. Nanti saya bikinkan menu sehari untuk memenuhi nilai zat gizi Ibu ya, Iya, supaya seimbang. Sama protein nabatinya juga Ibu nggak ada. Protein nabati itu Bu seperti tempe, tahu, susu itu termasuk juga. Minum susu itu boleh Ibu Ripani buat di makanan selingannya, entah itu selingan pagi atau selingan sorenya. Buah-buahannya juga, buah-buahan itu bisa Ibu Ripani buat di makanan pagi sama makan malam. Kalau Ibu Ripani rajin, Ibu Ripani boleh tuh makanan selingnya Ibu Ripani makan salad buah atau puding buah atau jus buah, itu boleh. Kalau boleh saya tahu Ibu Ripani ini sukanya buah apa? Suka buah pir sih saya. Buah pir. Nah, boleh tuh Bu makan jus pir. Kalau sayurannya Ibu Ripani boleh saya tahu suka sayuran apa? Saya suka brokoli sih. Nah, boleh tuh Bu tumis brokoli dimakan. Yang penting ada sayurannya dalam sehari ya Bu ya. Saya suka cuma jarang gitu. Nah, iya seharusnya Bu kita makan itu harus memenuhi gitu, harus ada sayuran sama buah-buahan, protein hewani, protein nabatinya gitu. Tadi kan Bu Ibu Ripani udah ngeconteng tuh di sini recall 1 kali 24 jamnya kan Bu ya, dari makan pagi sampai makan malamnya. Nah, terus Ibu Ripani di sini contrengnya makan paginya nasi sama ayam goreng. Nasi itu kan Bu termasuk makanan pokok atau masuk dalam karbohidrat. Sedangkan ayam goreng itu masuk dalam protein hewani atau lauk hewani. Nah, kan kurang tuh Bu, nggak memenuhi nilai zat gizinya, nggak ada protein nabatinya juga kan, kurang. Sama buah-buahannya nggak ada, sayurannya nggak ada. Nah, jadi nanti saya bikinkan menu sehari untuk memenuhi nilai zat gizi Ibu ya, nggak apa-apa kan Bu? Iya, nggak apa-apa. Nah, untuk makannya sendiri Ibu ini udah bagus, udah maksudnya tuh udah 3 kali sehari, pas lah ibaratnya. Tapi itu cuma nggak memenuhi nilai zat gizinya. Kalau boleh saya tahu, Ibu Ripani itu tahu nggak sih apa aja itu nilai zat gizi? Nilai zat gizi yang kayak karbohidrat kali ya. Iya. Terus sisanya saya kayak takut-takut salah gitu kalau mau ngomong. Ya udah, saya jelaskan lagi ya Bu ya. Bisa. Jadi zat gizi itu terbagi menjadi dua Bu, ada zat gizi makro sama nilai zat gizi mikro. Kalau untuk makro sendiri yang kayak Ibu sebutkan tadi tuh karbohidrat, protein, lemak. Nah, jadi di protein itu kan tuh terbagi menjadi dua lagi tuh, ada protein hewani sama protein nabati. Kalau protein hewani itu seperti daging-dagingan Bu, entah itu daging ayam, daging sapi, daging ikan, itu termasuk. Kalau untuk protein nabatinya seperti tempe, tahu, sama susu itu. Nah, kalau untuk nilai zat gizi mikronya itu seperti vitamin, ADEK sama mineral, entah itu zat besi kah atau misalnya kalsium. Nah, itu termasuk. Sebelumnya saya mau tanya nih Bu sama Ibu,
Sebenarnya apakah ada riwayat penyakit pertussis ini dari anggota keluarga yang lain, entah itu dari mertua atau orang tua ibu sendiri? Kalau orang tua saya nggak ada ya Bu. Kalau mertua juga kayaknya sih nggak Nggak ada. ada. Oh, berarti pertussis ini emang bukan faktor penyakit keturunan ya Bu ya? Iya benar. Jadi saya dapat simpulkan kalau Ibu Ripani ini kurang terpapar mengenai makanan dan zat gizi, sehingga pola makan ibu itu kurang memenuhi nilai zat gizinya tadi. Iya. Gitu. Nah, ya udah nanti saya berikan menu seharinya supaya memenuhi nilai zat gizinya Bu ya. Oh juga nanti setelah selesai konseling saya akan berikan kepada ibu beberapa referensi untuk ibu baca-baca di rumah, seperti cara pencegahannya Kak, Oh iya, atau baik, cara baik, baik. pengobatan di rumahnya. Hmm. Tuh. Nah, karena sekarang ini kan Bu kita lagi di masa pandemi, Ya. susah kan Bu untuk berobat ke rumah sakit Iya, atau benar puskesmas, sih. kan rada parnoan juga kan Bu, karena masa-masa begini. Jadi di sini ada langkah-langkah yang bisa ibu lakukan di rumah. Salah satunya ibu itu bisa meminum obat penurun gejala demam sama radang tenggorokan, itu bisa. Oh, iya. Perbanyak minum air aja Bu, sama istirahat. Perbanyak minum air itu kan untuk menghindari dehidrasi terjadi pada ibu. Sama kalau misalkan ibu batuk itu jangan ditahan Bu dahaknya, keluarkan aja semuanya. Keluarin aja. Iya, keluarin aja. Dan itu jangan lupa perbanyak istirahat aja, misalnya olahraga di rumah tuh bisa ajak suami sama anaknya kan Bu ya. Iya benar. Nah, udah. Terus makanannya juga nanti ibu makannya dengan porsi kecil aja, karena nggak bisa banyak-banyak. iya, soalnya kan ibu kalau banyak makan mual kan. Iya. Nah kan itu keluar lagi kan makanannya, jadi Iya, percuma. rugi ya. Iya, rugi. Kalau boleh saya tahu, suami Ibu Ripani ini merokok bapaknya? Merokok. Oh, merokok. Iya. Kalau bisa nanti bilangin aja Bu sama bapaknya. Seharusnya sih bapaknya ikut dampingin konsul, cuma lagi tugas ya. Iya. Lagi tugas. Itu Bu, ibu ini harus menjaga kebersihan dari debu sama asap rokok. Nanti kalau bapaknya ngerokok silahkan aja suruh keluar, atau ibunya yang jauh-jauh Iya. supaya nggak kena asap rokok. Nanti kan bisa batuk tuh. Untuk mengobati penyakit ini sendiri sebenarnya bisa, tapi atau kalau ke rumah sakit itu Bu dengan cara pemberian antibiotik. Gunanya itu untuk membasmi bakteri. Soalnya kan penyakit ini emang berasal dari bakteri kan. Oh iya. Soalnya penyakit ini gampang banget menular ke orang lain Bu, melalui percikan air liur pada saat ibu batuk. Makanya waktu ibu itu batuk diusahakan tutup aja pakai tangan mulutnya supaya nggak menyebar, apalagi Atau saya bisa pakai masker mana-mana. Iya. Tapi kan memang sekarang wajib pakai masker Iya. ya, pandemi ya. kalau keluar kan emang harus pakai masker. Apalagi kan di rumah ibu ada anak kecil juga, bahaya nanti takutnya. Kira-kira Ibu Ripani ada yang kurang paham kah dengan yang saya sampaikan tadi, dengan diskusi saya tadi? Udah ini sih paham, soalnya lengkap banget sih jelasinnya. Alhamdulillah. Iya. Berarti cukup jelas aja ya Bu ya, Iya, dan Ibu jelas Ripani banget lah. dapat menangkap aja diskusi kita yang udah kita sampaikan tadi. Oke, baiklah. Terima kasih Bu. Iya, Semoga kesembuh Bu ya. Amin. Sama keluarnya juga jangan lupa pakai masker, jaga Iya. kesehatan juga Bu ya. Iya. Perbanyak minum air putih. Sama suaminya bilangin jangan merokok mulu, kasihan ibunya kan lagi Iya. sakit. Iya. Ya, terima kasih Bu.